Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai ya Allah. Wahai Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Mudahkan kami mengamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Mudahkan kami menyampaikan kebenaran bagi hamba-Mu lainnya. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menguatkan iman kami, memperindah akhlak kami, mendatangkan keridhaan-Mu ya Allah. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah, dari amal yang tidak Engkau terima. Catatkan yang hadir ini Engkau hadirkan di sorga-Mu ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah sedang menatap kita? Jawab yang mantap. Apakah Allah mendengarkan setiap kata yang terucap? Apakah Allah tahu semua isi hati kita? Pikiran kita? Apakah Allah tahu semua masalah yang sedang kita hadapi? Apakah Allah tahu aib-aib dan dosa kita? Apakah Allah maha baik? Dunia ini milik siapa? Yang memberi rezeki kepada kita selama ini siapa? Yang bisa mengampuni kita siapa? Yang punya sorga siapa? Tapi kenapa Allah terlalu sedikit ada di hati kita? Padahal segalanya milik Allah, segalanya dalam genggaman Allah, segalanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Tapi kenapa justru Allah yang sangat sedikit di hati kita? Kita lebih sibuk memikirkan selain Allah. Kita berbuat untuk dinilai oleh selain Allah. Kita berharap dari selain Allah. Kita takut oleh selain Allah. Itulah masalah hidup kita yang sebenarnya. Tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi bukan masalah uang, bukan masalah suami, bukan masalah anak, bukan masalah kesehatan, bukan masalah politik. Masalah kita yang sebenarnya adalah kurang yakin kepada Allah. Sehingga kita mengabdikan hidup kita untuk selain Allah. Benar? Demikian hadirin sekalian. Semoga ada manfaatnya. Ya, masalah kita tuh kurang iman dan kurang amal soleh. Cuma itu masalah kita. Karena kalau iman kita kuat, biasa saja ngadepin hidup ini. Tidak ada yang gawat. Apa yang gawat? Tidak ada. Yang gawat itu iman kita bermasalah,
dan amal kita bermasalah. Sudah sering kita bahas, bahagia itu kuncinya dua. Apa? Ini pasti rendah hati semuanya, sudah tahu tapi tidak mau jawab. Kunci bahagia itu dua. Apa? Salah. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Jadi kalau kurang bahagia apa artinya? Kurang iman dan kurang amal soleh. Bukan masalah kurang uang, tapi kurang iman. Kenapa rumah tangga ada yang kurang bahagia? Pasti rumah tangga itu kurang iman. Alhamdulillah Allah menciptakan anak-anak bahagia. Alhamdulillah. Tapi lebih bahagia lagi kalau anak-anak ini mainnya di tempat yang pas ya. Tapi mau dibawa kemana ibunya di sini? Sabarlah. Terima kasih Ustaz sudah hadir. Inilah ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendambakan hidup bahagia. Jadi bahagia komponennya apa yang terpenting dari bahagia? Tenang. Punya rumah megah tapi hati gelisah, mau tidak? Punya rumah kecil tapi hati resah. Ya nggak apa-apa, nggak mau. Punya suami ganteng tapi hati galau selalu. Makin ganteng suaminya makin stres katanya istrinya, karena pasarannya tinggi. Yang mahal dalam hidup ini tenang, dan tenang itu hanya satu jalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Camkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau sedikit mengingat Allah, jarang mengingat Allah, ragu kepada Allah, artinya tidak ada tenang. Ustaz tolong bacakan surat Al-Fath ayat 4 ya. Yang tadi surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Jadi apakah banyak harta pasti tenang? Jawab hadirin. Kalau orang yang banyak hartanya kuat iman dan hartanya dijadikan ladang amal soleh, bahagia. Apakah punya jabatan pasti bahagia? Gak jaminan, kecuali yang punya jabatan takut ke Allah, selalu ingat pada Allah dan digunakan jabatannya untuk amal soleh, baru bahagia. Apakah jadi penceramah pasti bahagia? Apakah punya jadi penceramah pasti bahagia? Tergantung. Kalau ceramah seperti ini lebih sibuk dengan penilaian orang, lebih berharap pengakuan, penghargaan dan imbalan dari orang, tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Karena orang yang jadi tujuannya, bukan Allah. Kita simak
Quran Surah Al-Fat Surah ke-48 ayat 4. Huwallazi anzala sakinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Huwallazi, dialah, huwallazi anzala sakinah, dialah yang menurunkan sakinah fi ke dalam qulubil mu'minin, hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imana ma'a imanihim, supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan yang sudah ada. Walillahi junudus samawati wal ard, dan milik Allah lah tentara langit dan di bumi, dan Allah lah alimun hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sakinah itu diturunkan oleh Allah. Kalau Allah tidak menurunkan sakinah, tidak pernah sakinah. Harta melimpah, rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, sama sekali tidak jaminan hati sakinah. Dan Allah turunkan sakinah bagi orang yang ala bizikrillah. Jadi jelas, halo. Jadi masalah kita yang sebenarnya apa? Masalah kita yang sebenarnya adalah TJR. Telat ingat Allah, jarang ingat Allah, ragu kepada Allah. Ada PJR, ada TJR. Ini TJR, telat. Yang bagus bagaimana? CBY, bukan SBY, CBY. C-nya cepat, kembalikan urusan apapun kepada Allah. Banyak sering mengingat Allah dan yakin kepada Allah dengan segala janji dan jaminannya. Inilah, kalau kita benar-benar zikir kepada Allah, apa yang paling penting dari zikir kepada Allah? Al-Baqarah 152. Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Aslinya walaupun kita tidak ingat ke Allah, Allah pasti ingat kita lah. Kita ciptaannya, kita miliknya. Siapa yang ngasih makan kita kalau bukan Allah? Siapa yang mendetakkan jantung? Siapa yang mengurus diri kita selain Allah? Cuma kalau Allah mendapati kita ini ingat padanya, banyak mengingatnya, yakin padanya, Allah akan memperlakukan kita spesial. Hati turun sakinah. Tenang. Tenangnya tuh tenang asli. Tenang dalam segala keadaan. Sa'adah, sakinah, bahagia. Mau sehat, sakit, ada, tiada, dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, lapang, sempit, dihormati, dihina, gak ada masalah. Semuanya enjoy saja. Mau suami ibu baik ke ibu, mau suami ibu belum baik, bukan tidak baik, belum. Kalau tidak vonis, kalau belum mungkin lagi hilaf, ya. Anak nurut, anak belum nurut, disikapinya dengan tenang.
Ada uang, tidak ada uang, tenang. Kenapa tenang? Karena ada Allah di hatinya. Makin yakin ke Allah, enak hidup ini. Bahagia, tenang, adem, ajeg, mantap. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, benar masalah akan banyak, makin kuat iman, makin besar masalahnya. Tapi Allah akan menguatkan hatinya. Jadi kita lebih kuat menghadapi. Orang mungkin menyangkanya, wah ibu sabar sekali, wah bapak tabah. Aslinya Allah yang menurunkan sakinah di sini. Apa sih ciri-ciri orang yang kuat iman? Ya seperti yang dikatakan tadi, orangnya tuh halakosa, hayin, layin, qarib, sahal. Masih ingat? Saya tidak boleh bertanya dengan pertanyaan yang membuat susah orang menjawabnya. Kita tidak boleh berkata-kata yang membuat orang jadi terpojok, jadi tertekan, jadi nggak enak hati. Makanya saya tanya dan saya jawab sendiri saja, supaya hadirin tidak jadi malu, ya kan? Yang enak nggak akan nanya aja, supaya saya nggak usah jawab. Jadi orang yang kuat iman tuh hayinin, pribadinya tuh tenang menenangkan, teduh meneduhkan, semangat dan menyemangatkan. Enggak mudah tersinggung, tidak mudah jengkel, tidak gerasa gerusu, adem. Lainnya itu penuh dengan kasih sayang, lemah lembut, sopan. Orang yang beriman begitu, Bu. Makin kuat imannya pasti makin tenang dan memancar ketenangan itu. Bukan tenang yang ditenang-tenangkan, ya. Tenang. Nah, bukan begitu. Tenang kalian ya anak-anak, tenang. Nah itu berusaha menenangkan. Ini yang tenang asli saja, enak saja. Walaupun mau dihukum mati, ya gak apa-apa. Kenapa ribet? Kalau memang takdirnya harus mati, ya mati kita ini. Pada waktu yang ditetapkan Allah, ya sudah, mati bukan sesuatu yang harus kita takuti. Bahkan aslinya mati itu sesuatu yang kita rindukan. Ibu mau di sini terus 20 hari, 30 hari, pasti pengen pulang kan? Aslinya begitu. Orang kuat iman pengen pulang, ingin jumpa dengan Allah yang menciptakan, yang maha baik. Dunia cuman mampir saja. Lain, qarib, orangnya rendah hati. Nanti saya sebutkan lebih detail insya Allah. Dan sahal, orang yang kuat iman enggak ribet hidupnya. Yang ribet itu yang diperbudak nafsu. Mudah urusan tuh enggak ribet-ribet Pak. Beli duren busuk, ya sudah enggak ada masalah. Kita berbagi rezeki dengan tukang duren, kenapa sih ribet? Betul tidak? Bensin naik, ya sudah tinggal dorong aja, sederhana ya. Apa sih dunia yang harus bikin ribet? Apa coba Pak? Apa coba? Duniawi ini, apa yang bisa bikin ribet? Kita jualan, terus ada yang jualan lagi di sebelah kita. Ya sudah, kita dengan dia sama-sama hamba Allah. Yang ngasih rezekinya juga sama Allah. Rezeki dia pasti ke dia, rezeki saya pasti ke saya. Terus masalahnya apa? Kenapa harus dengki? Tapi tadi pembeli nawarnya ke saya, belinya ke dia. Ya udah, kita dapat pahala sabar. Kalau dia dapat duit, ya kan begitu. Terus jadi gimana dong? Gara-gara dia jualan saya jadi enggak laku? Enggak mungkin, enggak mungkin.
Tidak mungkin gara-gara dia jualan, barang kita jadi tidak laku, tidak mungkin. Apa yang Allah berikan ke saya, pasti ke saya. Tapi gara-gara dia jualan, saya untungnya jadi dikit, emang segitu rezeki dia. Allah mau ngasih ke orang lain, sesuka Allah. Tinggal kita doakan saja, betul? Semoga berkah, enak. Syukuri yang ada. Jadi ribetnya apa? Ini cerita di pesantren. Ada yang ngelamar seorang akhwat, ditemani oleh temannya. Melamar. Ternyata si akhwat itu lebih tertarik sama temannya. Terus nikah. Coba gimana itu? Bu, gimana perasaan ibu? Sakit hati? Kalau kuat iman ya nggak ada masalah, namanya juga bukan jodoh, betul tidak? Nggak akan bisa nikah kalau nggak ada jodohnya. Emang dalam teorinya ini nganter buat ngelamar, tapi di sisi Allah ini yang nganter ini, hanya belum paham. Ya udah nggak apa-apa. Kalau bukan jodoh pasti nggak jodoh. Lebih sederhana bu hidup ini. Kalau kita kuat iman mah lebih simple, nggak pakai stres-stresan. Nah, satu nih, ini kita ngebayangkan aja cita-cita kita kuat iman. Seperti apa sih orang kuat iman? Satu, jadi orangnya tuh ikhlas bu. Makin kuat imannya makin ikhlas. Apa sih ikhlas? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi orang ikhlas tuh murni, apapun yang dilakukan, ya Allah, wahai yang maha menatap, terimalah apa yang saya lakukan ini, semoga engkau ridho. Gitu aja. Orang ikhlas itu tidak ribet. Orang mau tahu, orang tidak tahu, gak ada masalah, karena Allah pasti tahu. Orang lihat, orang gak lihat, gak ada masalah sama sekali, karena Allah pasti lihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Gak ada masalah. Orang lain tidak tahu, gak ada masalah. Orang lain tidak lihat, sama aja. Orang mau muji, mau tidak muji, mau nyaci, gak ada masalah. Tuhan kita kan Allah, bukan mulut orang. Orang yang kurang iman, dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, karena Tuhannya adalah pujian orang. Gak ada bahagianya bu, gak ada bahagianya. Maaf ya, sering diulang-ulang. Maaf ya bu ya, makin centil makin gak bahagia. Asli bu, asli. Ibu, alhamdulillah udah senior ya, saya nggak nyebut tua ya. Makin senior sebetulnya makin enteng hidup ini, nggak terlalu ribet, kecuali nenek lincah. Ya walaupun sudah senior, tetap ingin dipuji, ingin diakui orang. Capek bu, capek. Hidup ingin dinilai orang, hidup ingin dilihat, hidup ingin diakui, hidup ingin dipuji orang. Itu capek, capek. Sok aja ibu dandan, capek bu. Saya mah gampang, sorban tinggal plek beres, keluar cabut beres. Kenapa tuh pakai sorban? Ya biarin, sorban saya, kepala saya. Ceritanya sih menghormati majelis ini, tapi nggak wajib. Orang ikhlas itu nyaman, nggak ribet. Orang mau menghargai atau tidak, nggak ada masalah. Orang ingin dihargai, capek. Orang ikhlas itu, orang mau balas budi atau tidak, nggak ada masalah.
Mau berterima kasih atau tidak, sok aja, bukan urusan kita. Orang ikhlas mah cuma satu aja pikirannya tuh, Allah ridho, pahala akhirat, selesai urusannya. Jadi nggak ada gelisah, tersinggung, sakit hati, jengkel, itu udah jarang. Nggak ada ngarap-ngarap ucapan terima kasih. Ngarap-ngarap ucapan terima kasih, nggak ikhlas. Jebet-jebet saja berbuat baik. Halo, selamat bahagia bagi yang bebas dari kecentilan. Aduh, liar centil deh Bu, ingin kelihatan langsing aja kan, tahan napas terus, jadi kekurangan oksigen. Ingin kelihatan putih didempul terus, perawatan dipernis ya, dikaprot atau apa ya, supaya bukan, saya tidak mau ikut campur urusan perempuan ya, tetapi hati tanya, ini teh apa yang saya cari, keridhaan Allah atau pujian orang? Kalau fokusnya pujian orang, ya siap-siap nggak dapat pahala, siap-siap buang waktu dan tenaga, dan siap-siap tidak tenang hatinya. Sekarang lagi musim beli-beli, ya kan? Paket. Tahu, udah ke rumah saya juga ada terus. Aneh, saya enggak beli, banyak yang paket-paketan. Astagfirullahaladzim. Kita teh sembarang beli tuh Bu, tanya dulu mau apa segala dibeli, kan? Kebutuhan ya udah, saya nggak mau berdebat, terserah ya sudah. Belum juga selesai ceramah udah ada jawabannya, mau ngapain lagi saya jelaskan ya. Makanya dengar ya Bu, Pak, mau bahagia, berhenti berharap dari makhluk, sibuk berharap dipuji Allah cukup. Capek, pengen dipuji orang teh capek, gelisah, banyak kecewa, banyak sakit hati. Berpuas-puaslah Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Tuh, mau bahagia tidak? Tanya ke hati masing-masing, siapa yang dituju dari semua amal ini? Kalau Allah yang dituju pasti tenang, Allah yang ngasih tenang. Kalau penilaian orang, pujian orang, beli ini, beli itu demi dipuji orang, siap-siap sengsara. Udah mati-matian beli tas ori, ditanya oleh teman-teman, ini KW berapa? Langsung ngedrop. Udahlah, nggak usah banyak gaya, biasa-biasa aja. Nggak usah maksa-maksain. 2, ciri orang yang kuat imannya apa? Syukur tiada bertepi. Syukur. Saking melihat limpahan nikmat dari Allah luar biasa banyaknya setiap saat. Jadi nggak ribet dengan keinginan, karena yakin Allah sudah tahu keinginan kita, sudah tahu keperluan kita, dan Allah janji la in syakartum la azidanna. Kalau kita syukur, itu Allah sudah janji kita bakal ditambah karunia-Nya. Jadi kurang apa lagi ya? Kenapa harus ribet dengan yang tidak ada? Udah jelas Allah pemilik langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang memberi nikmat kepada kita setiap saat,
dari dulu sampai detik ini tidak kurang sedikit pun, baik kepikir ataupun tidak kepikir, kita dijamin ini oleh Allah. Tapi kalau kita syukur, maka nikmat yang ada ternikmati dan yang belum ada ditambahkan. Ngapain capek mikirin yang tidak ada? Bukan tidak boleh. Boleh, ingin boleh, tapi jangan kufur nikmat terhadap yang ada. Orang yang imannya kuat sibuk bersyukur. Orang yang kurang iman sibuk dengan yang tidak ada. Mulai mikir, kasihan dong pedagang online kalau nggak beli mangga, ya selalu ada alasan. Silahkan. Kalau niat belanja, belanja yang banyak. Untuk apa? Ibu beli kerudung yang banyak. Bagikan. Dan kepala ibu satu, benar? Benar? Saya tidak melarang belanja. Belanja yang banyak. Bagikan. Belanja mukena yang banyak. Bagikan. Kalau hobi belanja begitu. Mikir, ya pengajian teh merugikan. Buat apa punya uang kalau enggak manfaat buat orang banyak? Lihat enggak, make enggak, megang enggak, mending jadikan amal soleh. Itu syukur. Nih bab makan ya, kita kan sering sengsara mau makan. Apalagi di medsos, katanya dingik-ngok, saya nggak boleh nyebut medsos ya. Di sana ada makanan enak, pergi ke sana. Mangkaning di puncak, nahan lapar, kesananya macet. Lama, antri panjang, udah deket habis. Pulang enterwin, tahu enterwin? Masuk angin, dikerok. Ini teh apa? Nikmatnya makanan tuh segimana sih? Ibu, bapak yang suka diperbudak makanan, nikmatnya makan itu bersyukur. Tapi itu kelihatannya enak sekali, berarti mata. Cocolin ke mata. Ini makanan enak, cocolin ke hidung. Coba, jambar roti itu yang katanya paling enak, masukin satu ke sini kan. Ini rasanya luar biasa, enak. Berapa panjang lidah kita kan? Segini, udah lewat itu. Mau sengsara gara-gara lidah, itu kalau tidak sariawan. Belum sakit gusi. Makan itu nikmat, itu bersyukur. Dikasih makanan enak tidak tahu syukur, ngeluh terus. Ini sayangnya seblak ini kurang ini. Level 2 ini kayaknya bukan. Sibuk gue mikirin level. Ayo hadirin, Bu. Mau bahagia tidak? Jangan banyak keinginan, banyak bersyukur. Lelaki, jangan nyuruh istri masak macam-macam. Kalau istri paham makan apa aja yang ada. Syukuri. Tapi asin masakan istri, minum yang banyak. Netral. Daripada melukai hati, mending minum aja. Serius hadirin. Gimana kalau pedas? Udah nggak bisa tahan, paling air mata menjadi saksi. Percayalah hadirin, orang yang tidak diperbudak keinginan, tapi banyak mensyukuri yang ada, nanti ada. Allah tahu kita pengen apa tuh, Allah tahu. Jangan heran tiba-tiba ada yang ngirim. Tapi kalaupun kita mau, ya boleh saja, asal halal.
dan thayyib. Tidak dilarang kita makan-makan yang enak, tapi sambil makan yang enak, ingat saudara kita yang tidak punya makanan ini. Kita jajan, sekali jajan habis 500.000. Ingat nih, 500.000 ini sangat berarti bagi saudara kita yang lain. Keluarin juga 500.000 buat nraktir, supaya tidak terlalu beban di akhirat nanti. Ya gitu. Karena ada yang seporsi makanan tuh mahal, ya kan? Pembantu gaji sebulan, ada bos sekali makan itu. Nggak akan enak kalau nggak pakai syukur. Allah sudah mendesain enaknya tuh, segini saja. Jangan diperbudak lidah. Dan maaf ya, makanan yang ditata keren itu sebelum masuk ke mulut. Ya itu aja penjelasannya. Ya kan? Yang ditata setakar kebok warna-warni itu sebelum masuk. Mau tahu sesudahnya seperti apa? Coba beberapa makanan yang sangat warna-warni, yang begitu ibu idam-idamkan, yang mati-matian dicari, kumpulkan di meja, tatap, gak jadi masuk, ya kan? Masa kita mau mengorbankan uang begitu banyak, waktu begitu banyak, pikiran begitu banyak, belum lagi jengkelnya, marah-marahnya, hanya buat yang begitu? Gak worth it sama sekali. Kucing minum, monyet minum, kita minum. Apa yang membedakan? Kenapa ibu minum? Kenapa kucing minum? Kenapa monyet minum? Terus apa bedanya? Gusti ampun. Ini terlalu fokus kepada perubahan seragam sih. Coba Bu, monyet minum, kucing minum, haus, kita minum amal soleh, supaya tubuh dapat haknya, supaya bisa ibadah. Makan juga begitu. Enggak banyak keperluan kita tuh, enggak banyak. Makanya orang yang kuat iman mah syukur. Ya Allah, nasi jauh dari Cianjur masuk ke piring ini. Ikan dari Jatiluhur, ibu ikan melahirkan, udah besar ke piring ini. Masya Allah, ini sambal ya Rob luar biasa. Terasinya dari udang, udangnya dari Samudra Hindia, garamnya dari Pantai Madura, asem dari Cirebon, cengek Lembang, jeruk nipis. Demi Allah sekarang ngumpul di meja saya. Siapa yang bisa mengumpulkan ini selain engkau? Bisa nangis tuh lihat makanan tuh, boro-boro rewel, ya kan? Ya Allah, tiap hari engkau memberi seperti ini. Waktu saya di rahim, engkau cukupi. Saya tidak bisa apa-apa, boro-boro mikirin rezeki, otaknya juga belum jadi. Rezeki udah ada, lewat plasenta ibu. Ibu memang waktu hamil agak jarambah makannya. Jengkol, karedok lenca, cireng, bandros, aromanis, yang gak jelas. Untung masuk ke kita sudah diproses, cocok dengan kebutuhan kita. Gimana ibu ngidam seblak level 10? Apa enggak gosong bayi di dalam perut dengan pedas seperti itu? Gimana kalau jengkol tersisa di kening ibu sampai tua, aroma jengkol? Alhamdulillah nggak ada yang tersisa. Nggak ada ragu, nggak mungkin ragu. Saya puluhan tahun hidup dijamin oleh Allah, nggak mungkin ragu di sisa umur ini. Hah? Ada yang pernah nggak dikasih makan oleh Allah sehari aja? Jawab. Ada yang nggak pernah dikasih makan, minum sehari aja gitu? Minum terus? Ada yang pernah nggak dikasih nafas oleh Allah 2 jam?
Ada yang suruh bayar enggak? Bayar kemarin waktu Covid ya enggak? Tapi sebentar aja, kalau nafas harus bayar bangkrut. Tuh, nggak usah rewel ah. Pengen ini, pengen itu, boleh, boleh. Syukur dulu yang ada. Jelas? Ibu jelas? Pak, apa? Enak hidup bersyukur teh. Capek hidup banyak keinginan. Boleh enggak ingin baju baru? Boleh. Beli jung yang bagus. Tapi saya belinya cuma satu. Enggak apa-apa. Beli. Nanti yang udah enggak kepake cuci yang bagus kasihin ke orang. Supaya enggak berat di akhirat. 3. Sabar. Orang-orang yang kuat iman mah mau diapain aja oleh Allah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita ini ciptaan siapa? Jawab. Kita ini milik siapa? Allah Maha Baik. Pernah berbuat salah tidak? Pernah berbuat jelek tidak? Pernah berbuat zolim tidak? Jawab. Mungkinkah Allah berbuat zolim? Kita milik Allah. Kita diurus oleh Allah. Allahnya Maha Baik. Dan selama ini baik ke kita. Dan tidak akan pernah tidak baik. Terus apa yang mau kita ragukan? Hah? Siapa yang lebih sayang kepada kita? Orang tua atau Allah? Kita atau Allah? Mana yang lebih sayang kepada diri kita ini? Diri kita atau Allah? Jawab. Yang benar. Kita mah enggak sayang. Apa cirinya enggak sayang? Maksiat. Tiap maksiat itu pasti jadi musibah bagi kita. Jadi yang mencelakakan diri kita itu siapa sebetulnya? Jawab yang mantap. Kita gelisah, kita resah, kita ditimpa berbagai kesulitan dan kepahitan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu karena tanganmu sendiri. Allah Maha Baik. Maaf ya, gak kebayang kalau Allah ngebalas setiap dosa kita, hancur kita ini. Punya dosa enggak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Alhamdulillah ngaku. Bu, ibu, kalau tiap dosa ibu, satu dosa dibalas oleh Allah, mengeluarkan satu bau. Bau apa ibu-ibu ini? Trauma. Bau banget. Ada yang mau nikah sama ibu enggak? Jawab. Ada yang mau duduk sebelahan? Enggak ada. Aslinya mah kita dibuang, dikucilkan. Kalau balasannya dalam bentuk bau. Pak. Jawab. Pak. Banyak dosa? Udahlah banyak sekali lah ya. Kalau tiap satu dosa kita dibalas oleh Allah, satu dosa mengeluarkan satu belatung. Ayo, kayak apa penampilan kita? Nih, gudang dosa, belatung ngeronyok di sini. Nih, gudang dosa, menjijikan. Sama bu, Agim duduk di sini. Didengar oleh ibu bapak mau datang ke sini. Karena Allah menutupi aibnya, dosa-dosanya, maksiatnya, kebodohannya. Kalau dibuka pasti bubar total. Ditangkap saya juga oleh security yang. Maka percayalah, kita ini ditutupi oleh Allah. Dikasih makan, dikasih pakaian, kasih tempat berteduh,
Padahal ngaco kita ini, betul tidak? Betul tidak? Sholat kita ngelantur, pelangak pelongo nggak jelas, dan nggak ngerti. Amalan kita mana yang ikhlas? Mana yang ikhlas? Semuanya demi dinilai orang, supaya orang tahu, supaya orang menghargai, supaya orang balas budi. Mana kita hamba Allah, tapi kita melakukan demi orang. Kalau Allahnya cepet marah, mungkin kita udah disambar petir dari dulu-dulu, gosong habis. Diurus tetap, malah ditakdirkan ke sini, benar. Tiap langkah dapat pahala, langkah menggugurkan dosa. Sepanjang jalan cari ilmu, cacing, ikan, semut ngedoakan. Dinaungi malaikat. Di sini ada malaikat yang memohonkan rahmat. Padahal kita orang bergelimang dosa. Terus sekarang Allah ngasih ujian ke kita, cobaan, supaya dosa kita habis. Kenapa rewel? Kita udah banyak dosa, jarang tobat. Terus Allah memberikan kepada kita orang yang menghina, mencaci, kurang uang, sakit, semua berbagai kepahitan itu menggugurkan dosa kita supaya kita selamat. Kenapa harus protes? Ridho dong, ya. Kalau ada apa-apa, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya Allah, saya terima ujian ini. Ini pasti buah dari dosa-dosa saya. Jadikan ujian ini benar-benar menjadi penghapus semua dosa. Ya Allah, pasti semua ini adalah baik darimu. Gitu. Jangan rewel. Kenapa jadi diam gini? Mau ngapain kita rewel? Terima takdir itu dengan berlapang dada. Nanti Allah ridho ke kita. Nanti Allah yang meringankan. Kalau kita ridho ke takdir, faman rodiya falahu ridho. Allah ridho ke kita. Kalau Allah ridho ke kita, nanti hati kita dibuka oleh Allah. Jadi ngerti hikmah. Jadi tenang, enggak berat. Yang berat itu kan di sini sebetulnya, ya, di hati. Yang berat itu bukan di fisik sebetulnya, di hati. Banyak orang yang fisiknya sehat, seger, tapi kalau tertekan bunuh diri juga dia. Itu endut sahabat saya, mungkin sedang nonton. Iso, kakaknya udah lumpuh 40 tahun lebih, kaki tangan udah bengkok, tapi tenang karena hatinya dibuka oleh Allah. Berapa banyak yang seger-seger begini, hatinya lumpuh. Jadi gimana dong? Ya udah terima ya. Diapa-apain oleh Allah, ridho, istighfar, ikhtiar, doa, pasrahkan. Gitu itu mah. Sakit gigi baru juga diajarin, sakit gigi ridho, wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, saya terima. Aduh ya Allah, mantap sakit. Mungkin berapa banyak orang yang disakiti mulut ini, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Kebayang dosa mulut, jarang zikir, jarang ngaji, tukang ngomel, tukang nyakitin orang. Ini teh lagi penggugur dosa. Sambil doa, ya Allah, ya Syafi, anta Syafi, doa minta disembuhkan. Sambil pergi ke dokter gigi, tapi nggak boleh ngomel. Alhamdulillah, hanya satu, yang lainnya nggak sakit. Alhamdulillah ya. Nggak usah gitu-gitu amat ya, dan jangan diposting. Sampai di dokter gigi ada tulisan, maaf, hari ini dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi seperti saudara. Ayo gimana? Jawab gimana? Apa? Bukan ikhlas, ridho. Ikhlas itu dalam beramal, ridho itu dalam menerima takdir.
Jadi jangan, oh tahu gini saya nggak akan pergi. Bagaimana nggak pergi? Udah nyampe, tinggal balik lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah kenapa nggak ngasih tahu? Nggak usah gitu. Udah terima ongkos ojek ya Allah. Dah cari lagi. Nggak usah rewel, terima istighfar terus ya. Halo? Emang begitu hidup ini. Yang rewel-rewel tuh kurang iman. Yang suka posting penderitaan di medsos tuh pasti orang yang kurang iman. Mau ngapain lapor sama orang-orang, ha? Emang bisa nolong orang-orang? Enggak. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus 107. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia, Allah sendiri. Dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menghalangi, menolaknya. Maka nggak usah rewel, terima istighfar, syukuri yang lainnya, jangan sampai ngilang-ngilangin nikmat ya. Sakit gigi itu paling oleh Allah dikasih 1 atau 2 ya, karena Allah tahu kalau semuanya sakit, repot. Tapi gigi sakit, lidah enggak, leher enggak, kepala, pundak, lutut kaki sehat semua, alhamdulillah. Jangan ngilang-ngilangin nikmat ya. Jangan ngilang-ngilangin nikmat. Jadi waktu sakit juga kita tetap bersyukur terhadap yang tidak sakit. Ikhtiar sempurnakan ke dokter, berobat sebagai ibadah. Sembuh tidak sembuh terserah Allah. Minta sembuh. Tapi kalau belum disembuhkan nggak usah ribet. Pasti ada dosa yang masih digugurkan. Gitu? Jelas? Udah jelas. Demikian hadirin. Udah sejam nih, sudah sejam belum? Enggak usah pakai marah, biasa aja. Belum, baru juga diajarin. Karena ciri orang kuat iman tidak pemarah. Wah, saya lupa tadi belum ngejelasin ini. Relax lah, nggak usah pakai segala ribet ya. Ciri lainnya orang yang imannya kuat itu banyak sekali bertobat. Jadi kalau ada orang istighfar terus dengan niat dan cara yang benar, itu ciri orang kuat iman. Karena malu Allah ngasih segala kebaikan dan kita memberi banyak keburukan. Astagfirullah ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Sholat saya jangan jarang khusyuk. Astagfirullah ya Allah, ampun tadi mata saya sinis. Astagfirullah tadi ngomong saya kelebihan, itu pakai bohong ya Allah, engkau tahu saya bohong. Astagfirullah saya tadi menghina, padahal siapa tahu dia lebih mulia daripada saya di sisimu. Astagfirullah, ada yang minta-minta malah dicibir, padahal dia juga tidak mau minta-minta kalau punya. Coba kalau dibalikin saya yang minta-minta pasti menderita. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi ciri orang yang kuat iman tuh banyak sekali minta ampun. Gitu tuh. Makanya kalau ibu jarang istighfar, apa artinya? Udah bikin jengkel ini hadirin. Kalau orang jarang istighfar apa artinya? Betul. Apa cirinya orang kurang istighfar? Kenapa? Karena sangat fokus menyalahkan orang lain. Kenapa ada orang yang susah istighfar? Karena dia sangat sibuk melihat kejelekan orang. Nah, kalau ibu lebih sibuk melihat kekurangan dan kejelekan suami, pasti ibu jarang tobat. Kalau ibu jarang tobat, ibu nggak bahagia. Karena pasti banyak dosa, ya kan? Mana yang membahayakan ibu-ibu?
Dosa suami atau dosa diri sendiri? Jawab. Siapa yang nyebut dosa suami sendirian? Yang jelas atau Hah? Bagus, bagus. Jadi kenapa ibu capek-capek ngebuka-buka HP suami, kan? Mau apa? Mau apa? Ibu-ibu, perlukah seorang istri ngebuka-buka HP suami? Dengar. Shh. Kalau ngebuka-buka HP suami, lalu lihat isinya, hasilnya menjadi lebih tenang atau tambah galau? Nah, kan? Udah gitu urusan jadi beres atau nambah? Makanya jangan. Ibu-ibu tuh hese pisan diajarin. Udah dibilangin jangan. Pertama ibu nggak tahu passwordnya, ya kan? Kalaupun dibuka mau ngapain? Dengar ya Bu ya, dengar ini nih. Ibu lebih baik tidak tahu kesalahan, kejelekan perilaku suami, tapi suami bisa tobat dan jadi baik. Nggak perlu tahu, yang penting jadi baik. Daripada tahu makin ngaco. Kalau ibu jaga diri, ibu akan tahu kalau Allah ngasih tahu tanpa ingin tahu. Allah tahu semuanya. Allah tahu ibu sabar. Allah tahu lebih ibu berbaik sangka ke suami. Dan Allah tahu kelakuan suami. Kalau ibu harus tahu, oleh Allah diberitahu, bekal tahu. Tanpa harus nyari tahu. Tapi mau ngapain? Yang terpenting suami jadi baik. Bukan kita tahu, benar? Nggak ada yang jawab gini. Saya bukan ngebela suami, Bu. Ibu udah tahu sendiri tadi jawabannya. Ngebuka-buka jadi tambah galau, urusan jadi... Yang kita carikan semuanya jadi baik. Bukan jadi tahu. Emang ibu nggak punya dosa? Ibu kan... nggak mau ngomongin ini aja. Tobat laki. Nggak bisa bersembunyi. Allah tahu kelakuan kita. Jangan bersilat lidah, jangan pakai bohong. Allah nggak bisa dibohongin. Kalau istrinya jujur, lulus, dekat dengan Allah, mau segimana repotnya menyembunyikan, nggak bisa. Kalau Allah buka pasti kebuka. Nggak ada yang bisa dibohongin. Allah tidak bisa dibohongin. Allah tahu semuanya. Orang tidak tahu bukan karena kita jago ngebohong, tapi kalau Allah belum ngebuka saja. Segitu. 4 aja. Cukup ya. Pakai belum aja. Ini cukup atau belum? Ini yang ceramah ini, Bu, sejujurnya ya. Yang ceramah ini orang yang banyak dosa. Ilmunya cetek. Yang diomonginnya juga belum tentu dia melakukannya. Ini asli nih, saya nggak sok tawadu ya. Sebenarnya begitu. Saya ini belum termasuk ulama, jauh. Cuma diuji aja harus bicara begini. Ini udah pada anteng begini. Pada memperhatikan, mau berhenti aja nggak boleh. Ini omongan ini gak ada apa-apanya, Bu. Tidak boleh dibandingkan. Harusnya ibu lebih anteng dari ini kalau baca Quran. Ini bayangan yang ngomong orang terbatas sekali ilmunya, kelakuannya juga terbatas, ngomongnya juga seadanya, udah bisa anteng kayak gini. Kenapa ke Quran nggak anteng? Itu kalamullah. Tahu sebabnya apa? Karena nggak ngerti. Kalau ngerti, Bu, saya lihat itu ya cerita orang-orang non-Islam
yang membaca terjemah Quran. Saking asyiknya sampai sayang mau tidur juga. Itu benar begitu. Mana kita baca terjemah Quran, ha? Halo? Mau naik iman, tapi jarang baca Quran dengan artinya, susah. Allah mengirimkan Quran kepada kita untuk memperkenalkan dirinya. Apa sih artinya? Udah kalau lihat orang kayak gini ngomong aja udah anteng baca Quran dengan terjemahnya. Sing ikhlas, rasakan nanti. Anteng bu. Tapi ya setan pasti ngalang-ngalangin. Gak mau kita baca Quran. Ini aja di HP yang semenitan itu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Skip, beres. Bismillahirrahmanirrahim. Beres gitu. Ayo ngaku. Setan gak suka. Makanya susah kuat iman kalau jauh dari Al-Quran dan maknanya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik sudah dari tadi duduk di sini. Amalkan ya. Apa yang mau diamalkan? Ya yang mana? Yang tadi C, B, Y. Ulangi. Cepat kembalikan urusan apapun kepada Allah. Ingat anak, ini ke Allah. Ingat suami, ingat Allah. Ingat rezeki, ingat Allah. Ibu ngaca, ingat Allah. Ya nggak, jangan. Udah nggak usah gitu. Ya nggak. Ewat mah ewat, nggak apa-apa. Ya. Dinikmati jadi tua. Ya. Ingat wajah, ingat Allah. Nah sekarang lihat saya, ingat apa? Ingat Allah, ya Allah, ini Aagi makhluk ciptaanmu, kasihan ngomong terus dari tadi. Engkau maha tahu, ampuni dosanya, luruskan niatnya, bicaranya cuma yang benar aja ya Allah. Dan kalau ceramah, usahakan yang ceramah bisa mengamalkannya, jangan sampai bisa ngomong aja. Tolong ya Allah. Itu teh zikir bu, dan itu menolong saya. Kedua apa? Banyak menyebut Allah. Udah, jangan ngobrol aja. Mau ngapain di dunia? Ibu udah lama ngobrol terus. Tinggal zikirnya, benar? Makin banyak ngobrol tuh banyak tergelincir kata-kata, banyak peluang jadi dosa. Dosa berpeluang jadi musibah. Gak usah banyak ngomong. Ibu-ibu udah tahu ibu-ibu yang kuat iman cirinya apa? Falyaqul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Makin banyak perkataan sia-sia, makin banyak perkataan maksiat, makin gak bagus imannya. Ibu mau tahu siapa di antara yang hadir ini kuat iman? Lihat aja. Kalau bicaranya baik. Zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak diam, itu ciri-cirinya. Kalau bunyi terus, celetak-celetuk terus, banyak komentar, banyak segala diceritain, segala ditanyain. Ini mah nggak boleh emosi. Ini kurang bah. Meni seneng lihat saya kayak itu. Sabar iya saya juga ceramah tadi sabar bu. Ibu sabar, jangan banyak komentar. Nah, udah kan dari tadi udah mau berhenti, kok lanjut lagi. Kurangin bicara ya, kalau mau bahagia dan banyak zikir aja. B, banyak zikir, sebanyak-banyaknya. Dan Y apa? Yakin. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, jadi baik sangka ke Allah. Bu, kapan pergi ke Mekah bu? Abdi majalmi alit, sapatu ge nomor 33. Apa kaitan umroh dengan ukuran kaki?
Kapan mau ke Mekah? Insya Allah secepatnya kalau diundang Allah. Emang punya uangnya? Kalau uang nggak ada, tapi kalau Allah pemilik langit dan bumi. Ibu katanya suaminya nggak akan robah-robah. Allah kuasa merubah siapapun. Anaknya tuh kok nggak nurut banget, bandel sekali. Insya Allah ada waktunya nanti Allah menyolehkan anak. Jadi selalu husnuzon kepada Allah, ya. Yakin apa yang Allah janjikan pasti kejadian. Tenanglah. Selama ini aja kita ngaco, diurus oleh Allah, ya kan? Apalagi mau benar, pasti luar biasa. Terima kasih kakek-kakek dan nenek-nenek sekalian. Itu artinya doa panjang umur. Oh, langsung bahagia, ya. Ada pertanyaan? Kita akan segera akhiri sesudah 2 pertanyaan, 3 pertanyaan. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apabila kita mendapatkan suatu masalah, bagaimana cara kita membedakan itu suatu ujian, musibah atau azab dari Allah? Itu aja, terima kasih. Baik, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi musibah itu ada yang teguran, ada yang juga diundang oleh dosa. Tapi kalau saya menganjurkan ya Bu, setiap ada sekecil apapun masalah, bawa ke tobat. Lebih baik ini diundang karena dosa saya, karena itu kan tobat nanti. Misal anak berbuat sesuatu yang gak enak, ya Allah ampuni, saya belum jadi ibu yang baik, saya belum jadi contoh. Nah jadinya begitu Bu. Suami tiba-tiba marah-marah, ya Allah ini pasti karena perbuatan saya. Tadi saya ke tukang sayur judes, ke tetangga. Nah gitu Bu, bawa aja ke tobat ya. Nanti Allah yang menenangkan hati ibu. Lainnya? Assalamualaikum. Nama saya Galang dari Ranca Manyar. Mau tanya, apa hukumnya menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai keuntungan pria? Kayak semisal saya kan udah menikah, istri saya itu habis mandi. Nggak usah disebutin. Oh, misal habis mandi kan suka males, sedangkan saya lagi mau, terus saya ujuk-ujuk. Sudahlah. Kan ada yang lain diam, nggak usah ikut campur, diam. Udah dibilangin jangan banyak komentar. Ada hadis yang bilang kalau menolak ajakan suami bakal dilaknat sampai pagi, yang itu Ustadz. Bagaimana kalau saya menyampaikan ke istri, apakah itu artinya saya menggunakan hadis sebagai keuntungan pribadi gitu? Oh. Saya tuh suka susah ngejawab yang begini. Ada sekalinya nanya buat batin saya tertekan ini. Gini. Jadi keringetan begini saya hadirnya. Begini Adek, tapi karena kalau kebenaran kan harus disampaikan. Jadi memang dalam berumah tangga harus bijaksana betul. Mungkin belum paham, maka sampaikan kalau paham. Mungkin paham, tapi sedang ada dalam kondisi pikiran, hati, atau hormon lagi enggak pas. Harus ngerti lah ya. Yang penting tobat. Loba kahayang. Minta dulu ke Allah, itu rumusnya. Minta ke Allah, kalau Allah ngasih nggak kasih nanti ya. Aduh, jadi hal yang begini saya. Malu. Ya dalam hal apapun harus minta ke Allah dulu. Dalam hal apapun. Ya saya mohon maaf ya. Termasuk dalam hal yang sangat pribadi, ke Allah dulu. Kalau Allah ngasih karunia, ada jalannya. Kalau Allah enggak ngasih, ya ridho, enggak apa-apa. Yang jarang orang minta ke Allah. Kayak ibu mau beli tas atau apa, minta ke Allah dulu, baru bilang ke suami. Nanti suami juga bilang ke Allah ya. Ya Allah, istri saya minta tas.
Saya kan nggak punya uangnya. Engkau pemilik segala rezeki. Kalau baik kasih ya Allah, kalau enggak balikan hatinya. Tiba-tiba istri ketemu lagi, Pak nggak jadilah, saya nggak pengen tas. Beres tuh. Allah yang ngebulak-balik hati daripada bertengkar, ya kan? Makanya kalau istri, papa beliin sepatu baru dong, mau kena baru, nggak usah bilang jangan. Ibu pilih mana yang ibu paling suka. Kalau udah dapat kasih tahu bapak, ya. Bapak kamu sholat 2 rakaat. Ya Allah, tolong. Nanti si ibu teh, gak ada yang bagus pak, gak ada yang cocok. Alhamdulillah itu teh sama dijawab oleh Allah. Senang kalau ngandelin Allah tuh, Allahnya juga senang. Kita suka telat ke Allahnya, ya kan? Mari kita baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Duha ya Allah yang maha baik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Duha ya Allah, ampuni seluruh dosa kami. Sebanyak apapun, sekelam apapun masa lalu kami, sekotor apapun hidup yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja kami perbuat. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua akhlak buruk kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Sayangi keduanya ya Allah. Lapangkan sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Karim. Jadikan ibu bapak kami bahagia di surga. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah. Jadikan kami orang tua yang amanah. Ampuni semua dosa kami sebagai orang tua. Ya Rabb, titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik dari kami. Muliakan akhlaknya, teguhkan imannya. Jadikan anak yang berbakti. Lindungi dari kedurhakaan. Lindungi keturunan kami dari kehinaan. Lindungi dari kesesatan ya Rabb. Utuhkan keluarga kami di dunia mulia. Utuhkan seluruhnya di sorga. Ya Allah, jadikan sisa umur ini
dapat merasakan nikmatnya yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang selalu khusyuk kepadamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah, wahai yang maha baik, catatkan siapapun yang hadir ini, yang hatinya sedang resah gelisah Engkau tentramkan, yang imannya masih lemah Engkau kuatkan, yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah, yang sedang kekurangan Engkau cukupi dengan rezeki yang halal berkah, yang dililit hutang Engkau lepaskan dari lilitan hutang, yang belum berjodoh Engkau berikan pendamping terbaik. Ya Allah, mudahkan segala cita-cita yang maslahat dunia akhirat. Jauhkan dari kami apapun yang membawa mudarat dunia akhirat. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah, sempurnakan menjadi haji hajah mabrur mabrurah. Karuniakan kepada kami sisa umur istiqomah, hati yang selalu sakinah, akhir hayat husnul khotimah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina khususnya, dan di bagaimanapun di tempat lain pun yang Kau saksikan sedang dihimpit penderitaan. Engkaulah satu-satunya penolong. Engkau menyaksikan semuanya, Engkau tahu setiap jeritannya, sedangkan semua pertolongan hanya ada dalam genggaman-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kuatkan iman saudara kami, berikan kemenangan atas kaum yang zalim, bahagiakan di dunia ini, bahagiakan di akhirat kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih hadirin panitia dan pengelola masjid. Kita tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.